Baik, kami dari kelompok 11 membawakan materi tentang akuntansi akrual pemerintahan. Kami beranggotakan saya sendiri, Jelvan Andi Putra Lase, dan rekan saya Jose Andrian Sibolon dan Rio Manuel Mateo Siregar. Materi kami terbagi jadi 6 subtopik. Yang pertama, pengenalan SAP berbasis akrual. Yang kedua, proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Ketiga, persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Yang keempat, hubungan antara laporan keuangan. Dan kelima, teknik pencatatan akuntansi basis akrual. Dan yang terakhir, pencatatan akuntansi pada pemerintahan daerah. Pengenalan SAP berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN atau APBD. Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah. Saat ini, laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan SAP. SAP disusun oleh suatu komite yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep rancangan peraturan pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatan secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Keuangan RI. Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan anggaran atau basis kas. Kedua, laporan finansial atau basis akrual. Ketiga, catatan atas laporan keuangan atau SALK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jose. Yang selanjutnya itu persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Berikut adalah komponen dari persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama aset, yaitu sumber-sumber ekonomis yang dikuasai pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu ekuitas, ialah dana kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Yang ketiga beban, yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang keempat pengeluaran kas, ialah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum pemerintah daerah. Yang kelima itu kewajiban, yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaian aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Yang keenam pendapatan, ialah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Yang ketujuh penerimaan kas, ialah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah. Yang terakhir yaitu pendapatan laporan realisasi anggaran atau LRA, yaitu semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih. Materi selanjutnya, hubungan antara laporan keuangan. Laporan keuangan satu dengan lainnya memiliki kaitan dalam hal aliran data keuangan. Laporan realisasi anggaran atau LRA memiliki kaitan dengan laporan perubahan SAL. SAL tahun berjalan pada LRA awal. Neraca memiliki kaitan dengan laporan operasional atau LO dan laporan perubahan ekuitas atau LPE. Saldo surplus dan defisit pada LO, ekuitas pada LPE, jumlahnya akan sama dengan ekuitas di neraca. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pencatatan akuntansi basis akrual. Akuntansi untuk memenuhi peraturan pemerintah tahun nomor 71 tahun 2010 akan mengakomodasikan baik basis akrual maupun basis kas dalam satu sistem. Basis akrual digunakan untuk pencatatan transaksi yang mempengaruhi neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Sementara itu, basis kas digunakan untuk pencatatan transaksi mempengaruhi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SHL, dan laporan arus kas. Saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas dilakukan, ada dua jenis penjurnalan sekaligus, karena penerimaan dan pengeluaran kas mempengaruhi LRA maupun laporan operasional. Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun kas dalam sistem akuntansi berbasis akrual ini, dikenalkan akun baru, yaitu perubahan SAL. Nah, akun perubahan SAL adalah akun lawan yang digunakan untuk mencatat realisasi penambahan pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, penerimaan, dan pembiayaan pengeluaran. Apabila pendapatan bertambah, maka akan bertambah SAL. Apabila pendapatan berkurang, maka akan mengurangi SAL. Penerimaan pembiayaan akan menambah SAL, aset tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban menggunakan basis akrual yang sebagaimana yang lain diterapkan di sektor bisnis. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi pada pemerintah daerah. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah dibedakan dengan dua level,
yaitu sistem akuntansi pada PPKD dan SKPD. SKPD merupakan sistem akuntansi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi serta laporan akuntansi SKPD. Sementara pada unit PPKD bertanggung jawab untuk menyelenggarakan akuntansi pada unit SKPD serta melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, untuk gambaran penerapan akuntansi jurnal selanjutnya, jurnal pada pemerintahan daerah, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk akuntansi PPKD, pencatatannya itu, yang pertama, pada awal tahun, pemerintahan daerah memiliki ringkasan anggaran tahun berjalan. Yang kedua, pencatatan penerimaan pendapatan pajak. Pada saat dikeluarkan surat ketetapan pajak daerah, pemerintah daerah mengakui adanya pendapatan pajak daerah. Dan yang ketiga, pencatatan penerimaan pendapatan transfer. Pendapatan dicatat ketika diterbitkan dokumen resmi penerapan di AU. Yang keempat, pencatatan penerimaan hibah. Apabila pemerintah daerah menerima hibah, maka akan dicatat sebagai pendapatan hibah. Yang kelima, pencatatan penerimaan pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan selain dari PAD, transfer, hibah, dan dana darurat yang tidak berasal dari kegiatan utama pemerintahan. Yang keenam, pencatatan perolehan investasi. Nah, pemerintah daerah dimungkinkan memperoleh investasi melalui pembelian saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Pengeluaran kas daerah untuk memperoleh investasi mempengaruhi neraca dan juga laporan realisasi anggaran. Yang ketujuh, pencatatan perolehan aset tetap. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dengan uang kas daerah akan mempengaruhi neraca dan juga laporan realisasi anggaran. Apabila aset tetap dipengaruhi oleh hibah, maka akan mempengaruhi neraca dan juga laporan operasional. Dan yang kedelapan, pencatatan beban. Beban merupakan segala bentuk pengeluaran operasional yang akan mempengaruhi laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan juga neraca. Pencatatan pembayaran kewajiban. Transkrip pembayaran utang akan mempengaruhi neraca dan juga LRA. Yang ke-10, jurnal penutup. Pada akhir tahun, PPKD membuat jurnal menutup akun nominal yaitu LO dan juga LRA. Nah, untuk akuntansi SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan SKPD. Namun berbeda dengan PPKD, SKPD tidak mencatat investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang dan cadangan, pembiayaan penerimaan, dan pembiayaan pengeluaran. Akuntansi di SKPD nantinya akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun yang dicatat yaitu pencatatan penerimaan pendapatan pajak daerah, pencatatan pengeluaran belanja, pencatatan aset tetap, dan membuat jurnal penutup. Nah, sekian dari presentasi dari kami, dari 6 materi. Adapun kesimpulannya yaitu, akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis akrual, pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih komprehensif. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pengelolaan anggaran, sehingga kebijakan fiskal dapat dijalankan secara optimal. Perubahan dari basis kas menuju basis akrual juga membantu dalam mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara lebih realistis dan sesuai dengan standar internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, terima kasih.